Reputasi sangat berharga, kebebasan dan kemerdekaan sangat berharga, keluarga dan kawan sangat berharga, dicintai oleh orang yang Anda inginkan mencintai Anda sangat berharga, kebahagiaan sangat berharga, dan cara terbaik Anda menjaga hal itu adalah mengetahui. Jika Anda salah seorang di antara mereka, ingat beberapa hal. 1. Keahlian keuangan tersulit adalah menjaga tiang gawang agar berhenti bergerak. Namun itu salah satu yang paling penting. Jika harapan naik bersama hasil, tidak ada logikanya untuk mengusahakan lebih karena Anda akan merasakan hal yang sama sesudah berusaha lebih keras. Jadinya berbahaya ketika keinginan merasakan lebih banyak uang, kekuasaan, gengsi, menaikkan ambisi lebih cepat daripada kepuasan. Dalam hal demikian, satu langkah maju mendorong tiang gawang 2 langkah ke depan. Anda merasa seolah ketinggalan, dan satu-satunya cara mengejar adalah menanggung resiko yang makin lama makin besar. Kapitalisme modern sangat hebat dalam 2 hal, menciptakan kekayaan dan menciptakan rasa iri. Barangkali keduanya bergandengan. Ingin mengalahkan sesama bisa menjadi pendorong kerja keras, namun kehidupan tak asyik tanpa rasa cukup. Kebahagiaan hanyalah hasil dikurangi harapan, katanya. 2. Perbandingan sosial adalah masalahnya. Pikirkan pemain baseball profesional yang baru mulai berkarir digaji $500.000 per tahun atau 7, miliar rupiah per tahunnya. Dia kaya menurut definisi apapun, namun anggap dia bermain di tim yang sama dengan Mike Trout yang punya kontrak 12 tahun senilai $430 juta. Kalau dibandingkan si pemain baru seperti orang miskin, namun pikirkanlah juga Mike Trout. $36 juta per tahun adalah uang berjumlah luar biasa besar. Namun, agar masuk daftar 10 manajer dana lindung nilai dengan bayaran terbesar pada 2018, kita perlu mendapat setidaknya $340 juta dalam setahun. Orang-orang seperti itulah yang dijadikan pembanding pendapatan Trout, dan manajer dana lindung nilai yang mendapat $340 juta per tahun membandingkan diri dengan 5 manajer dana lindung nilai paling top yang mendapat setidaknya $770 juta pada 2018. Para manajer top itu bisa memandang orang seperti Warren Buffett yang harta pribadinya bertambah $3, miliar pada tahun 2018. Seseorang seperti Buffett dapat membandingkan diri dengan Jeff Bezos yang hartanya bertambah $24 miliar pada tahun 2018. Jumlah pendapatan per menit yang lebih banyak daripada pendapatan si pemain baseball kaya dalam 1 tahun penuh. Intinya adalah batas atas perbandingan sosial sangat tinggi sehingga nyaris tak ada yang akan pernah mencapainya. Artinya itu pertempuran yang tak pernah dimenangkan, atau bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah tidak bertarung sejak awal. Menerima bahwa Anda barangkali sudah punya cukup harta, meski itu lebih sedikit daripada yang dimiliki orang sekeliling Anda. Kawan saya setiap tahun pergi ke Las Vegas. Pada 1 tahun dia bertanya kepada Bandar, "Anda bermain apa di kasino mana?" Si Bandar dengan serius menjawab, "Satu-satunya cara untuk menang di kasino Las Vegas adalah langsung keluar sesudah masuk." Persis begitulah cara kerja permainan mengimbangi kekayaan orang lain. 3. Cukup tidak terlalu sedikit. Gagasan memiliki cukup boleh jadi tampak konservatif, mengabaikan kesempatan dan potensi yang tersedia. Saya tak menganggap itu benar. Cukup adalah menyadari bahwa yang sebaliknya, yaitu nafsu menginginkan lebih yang tak puas-puas, akan mendorong Anda ke titik penyesalan. Satu-satunya cara mengetahui seberapa banyak makanan yang Anda bisa makan adalah makan terus sampai muntah. Hanya sedikit yang mencobanya karena muntah lebih sakit daripada kenikmatan makan. Karena suatu alasan, logika yang sama tak dipakai di bisnis dan investasi. Dan banyak yang hanya akan berhenti mencari lebih banyak ketika mereka dipaksa berhenti. Itu bisa berupa sekedar kelelahan bekerja atau alokasi investasi berisiko yang tak bisa dikelola. Di ujung lain ada Rajat Gupta dan Bernie Madoff yang mencuri karena menganggap tiap dolar layak dikejar, apapun konsekuensinya. Apapun itu, ketidakmampuan menolak mengejar potensi uang akhirnya akan merepotkan Anda. 4. Ada banyak hal yang tak pernah layak diusahakan dengan menanggung resiko, apapun potensi keuntungannya. Sesudah bebas dari penjara, Rajat Gupta memberitahu The New York Times bahwa dia sudah mendapat pelajaran. Jangan terlalu terikat ke apapun, reputasi, prestasi, atau apapun. Saya pikir sekarang, pentingkah? Oke, urusan ini dengan tidak adil menghancurkan reputasi saya. Itu cuma menyusahkan kalau saya sangat terikat ke reputasi saya. Tampaknya itu pelajaran terburuk yang mungkin didapat dari pengalaman Gupta, dan saya bayangkan itu pembenaran diri seseorang yang benar-benar ingin mendapat reputasinya kembali tapi tahu
reputasinya sudah hilang untuk selamanya. Reputasi sangat berharga, kebebasan dan kemerdekaan sangat berharga, keluarga dan kawan sangat berharga, dicintai oleh orang yang Anda inginkan mencintai Anda sangat berharga, kebahagiaan sangat berharga. Dan cara terbaik Anda menjaga hal itu adalah mengetahui kapan waktunya berhenti mengambil resiko yang bisa mengancam semuanya, mengetahui kapan cukup. Kabar baiknya adalah bahwa alat terhebat untuk membangun rasa cukup sangat sederhana dan tak memerlukan pengambilan resiko yang dapat mengancam hal-hal tadi. Itu bahasan bab berikutnya.